Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Napoleon, Hitler, dan Perang Ukraina. 2 abad lalu, penguasa Kekaisaran Prancis Raya, Napoleon Bonaparte, meledakkan apa yang disebut sebagai Perang Eropa Raya sesudah berjalannya Revolusi Prancis. Ia memimpin kampanye militer yang sangat sukses hingga Mesir dan Suriah di Afrika Utara. Napoleon menundukkan kerajaan Prusia hingga Spanyol di Madrid. Ambisinya yang besar merajai Eropa dan bahkan dunia membuat Napoleon gelap mata. Ia kemudian berpaling ke Rusia dan hendak menaklukkan Tsar Alexander I. Misi tempur Napoleon ke Rusia dimulai pada 24 Juni 1812 saat menyeberangi sungai Neman di Eropa Timur. La Grande Armée atau pasukan besar Prancis berjumlah 680.000 orang berderap maju menuju Moskow. Napoleon ingin memaksa Tsar Alexander I menghentikan kerjasamanya dengan Kekaisaran Inggris Raya. Prancis dan Inggris sebagai kekuatan imperialis dunia sedang bersaing dan berperang di berbagai palagan, dan Napoleon menghendaki London berdamai dengan Paris. Agustus 1812 atau 1,5 bulan sesudah pasukannya berangkat, Napoleon menghancurkan Smolensk. Pasukan Rusia mundur sembari melakukan aksi bumi hangus. Bulan berikutnya, tepatnya 7 September 1812, pasukan Prancis dicegat pasukan Rusia di dekat kota kecil Borodino, 70 mil sebelah barat Moskow. Ini adalah pertempuran besar yang dihadapi pasukan Prancis melawan pasukan Rusia, dan konon 72.000 prajurit Prancis tewas dalam pertempuran satu hari itu. Diakhiri mundurnya tentara Tsar Rusia dan memberi kemenangan kecil bagi Napoleon. Seminggu kemudian, Napoleon dan pasukannya tiba di Moskow yang telah ditinggalkan oleh penghuninya dan dalam keadaan terbakar. Tsar Alexander menolak berdamai dan tinggal berpindah-pindah bersama pasukannya selama sebulan sembari memberi perlawanan gerilya. Pada 19 Oktober 1812, Napoleon dan pasukannya meninggalkan Moskow menuju Kaluga. Pertempuran pecah melawan pasukan Jenderal Mikhail Kutuzov. Tak banyak hasilnya dan Napoleon menggerakkan pasukannya mundur kembali ke perbatasan Polandia karena waktu sudah mendekati musim dingin. Rusia dikenal musim dinginnya yang sangat mematikan. Sepanjang pergerakan mundur itu, pasukan Prancis kehilangan prajurit karena kelaparan, hipotermia yang juga meruntuhkan kedisiplinan dan kohesitas pasukan. Ketika sisa-sisa pasukan utama Prancis menyeberangi sungai Beresina di akhir November 1812, hanya tersisa 27.000 prajurit dari 680.000 tentara yang tadinya diberangkatkan. Sebanyak 380.000 tentara Prancis tewas dan 100.000 diantaranya tertangkap selama perang di Rusia. Setelah menyeberangi sungai Beresina, Napoleon pulang duluan ke Paris, meninggalkan pasukannya. Ini adalah titik kehancuran Napoleon sekaligus membuat hegemoni Prancis di Eropa dan Afrika Utara melemah secara drastis. 129 tahun kemudian, Adolf Hitler kembali mengulangi apa yang pernah dilakukan Napoleon Bonaparte. Hitler menggelar operasi Barbarossa, serangan dahsyat yang bertujuan menaklukkan Uni Soviet yang kala itu dipimpin oleh Stalin. Invasi dimulai 22 Juni 1941 dan ada lebih dari 4,5 juta tentara menyerbu sepanjang garis perbatasan Uni Soviet sepanjang 2.900 km. Nama Barbarossa diambil dari Friedrich Barbarossa, seorang kaisar Romawi suci yang berusaha membangun dominasi Jerman di Eropa pada abad pertengahan antara tahun 1152 hingga 1190. Di awal serangan, pasukan Hitler sukses meruntuhkan kekuatan Soviet, tapi Jerman rupanya meremehkan persatuan rakyat Slavik dan sejarah panjang perang patriotik 1812. Musim dingin akhirnya menghancurkan Wehrmacht, menggagalkan ambisi Adolf Hitler yang ingin menguasai Eropa
raya sepenuhnya. Operasi Barbarossa juga kelak akan mengubah Perang Dunia Kedua dan akibat-akibatnya masih terasa sampai hari ini. Di akhir perang, tentara merahlah yang pertama kali tiba di Berlin, menggeruduk bunker tempat Hitler mempertahankan ilusi kerajaan ketiganya sampai ia mati. Perang Ukraina-Rusia saat ini kembali diingatkan mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder sebagai pengulangan sejarah yang begitu bodoh dilakukan oleh elit-elit Eropa dan Amerika. Siapapun yang bermimpi mengalahkan Rusia secara militer perlu belajar sejarah, kata Gerhard Schröder. Saya sarankan agar setiap orang yang percaya ini melihat buku-buku sejarah. Dari Napoleon hingga Hitler, semua orang gagal karena ini. Sambungnya. Politisi sosial demokrat itu dikenal sebagai arsitek keajaiban ekonomi Jerman tahun 2000-an yang diawali kerjasama energi secara kuat dengan Rusia yang menopang industri Jerman. Krisis Ukraina menurut Schröder telah memperkuat pandangan rakyat Rusia bahwa kekuatan Barat menggunakan Ukraina sebagai tangan untuk membuat Rusia bertekuk lutut. Apa yang sudah dan sedang terjadi dalam perspektif Gerhard Schröder? Benarkah Ukraina dan Rusia hampir berdamai pada 2022? Gerhard Schröder bukan sembarang tokoh. Ia memiliki hubungan sangat baik dengan Rusia dan begitu juga hubungannya sangat dekat dengan Vladimir Putin. Tokoh inilah yang menautkan Rusia-Jerman, membuat industri dan ekonomi negara itu mencapai puncak kemegahannya sebagai yang terkuat di Eropa. Minyak dan gas murah dari Rusia menjadi kata kunci. Schröder yang lalu dilanjutkan Angela Merkel membangun jaringan pipa gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 langsung menghubungkan minyak dan gas dari Rusia ke Jerman. Mega proyek Nord Stream 2 inilah yang disabot konon oleh Amerika Serikat yang tidak ingin Jerman semakin mesra dengan Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina dimulai 24 Februari 2022. Hampir sebulan kemudian, perwakilan Rusia dan Ukraina bertemu di putaran perundingan Istanbul, Turki. Schröder turut terlibat di balik layar, mendekatkan kedua pihak. Ketika Kiev dan Moskow sudah sepakat dalam beberapa hal, datanglah Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris saat itu, ke Kiev. Boris Johnson menyampaikan pesan Barat ke Volodymyr Zelensky, meminta segala kesepakatan damai harus ditolak oleh Ukraina. Dan benar saja, perundingan langsung berakhir tanpa kata sepakat. Perang berlanjut semakin dahsyat dengan NATO sebagai backing utama Kiev. Perang di benak kekuatan Barat adalah jalan terbaik untuk menghancurkan Rusia dan jika perlu mendorong perubahan rejim di Moskow. Fakta sejarah ini diperkuat pernyataan juru bicara Majelis Nasional Agung atau Parlemen Turki, Numan Kurtulmus. Putaran perundingan Istanbul Maret 2022 saat sudah mencapai titik sepakat dan masing-masing pihak tinggal membubuhkan tanda tangan. Turki sebagai fasilitator menyiapkan seremoni di Istana Dolmabahce, Istanbul. Namun kata Kurtulmus, sejumlah negara tidak ingin perang Ukraina berakhir. Sekali lagi menurut Gerhard Schröder, Barat tidak pernah mengingat sejarah kelam Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler ketika hendak menaklukkan Rusia di masa lalu. Schröder yakin Barat meremehkan risiko krisis Ukraina yang meningkat menjadi konflik yang lebih luas. Kami orang Jerman khususnya harus bersikap berhati-hati dan konstruktif terhadap latar belakang Perang Dunia Kedua dan kejahatan yang dilakukan atas nama Jerman, kata Schröder. Ia selalu meminta Uni Eropa untuk mengaitkan bantuan apapun yang diberikan kepada Kiev dengan tuntutan skenario perdamaian yang serius dan realistis. Perang ini harus diakhiri melalui negosiasi. Bagaimanapun, ini tidak dapat diputuskan secara militer. Ini membutuhkan kompromi, pesan mantan kanselir Jerman itu. Jerman dan Eropa menurut Schröder sesungguhnya sangat berkepentingan untuk melihat konflik Ukraina segera berakhir. Sekarang semakin terasa setelah perang Ukraina berkobar, Jerman telah menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dari krisis ini. Sayangnya, kata Schröder, solidaritas antara negara-negara besar Eropa, terutama Jerman dan Prancis yang ada sebelum invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2023, kini tidak ada lagi. Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha menampilkan citra dirinya sebagai pembeda dengan Amerika. Ia pernah melontarkan gagasan penguatan tentara Uni Eropa dan mengirimkannya ke medan perang Ukraina. Ide yang justru meruntuhkan kredibilitas Macron di dalam negeri Prancis. Hampir semua anggota Uni Eropa juga menolak gagasan konyol ini.
Jika benar-benar terjadi, terjunnya pasukan Uni Eropa ke Ukraina sudah bisa dipastikan akan menjerumuskan Eropa ke dalam Perang Dunia Ketiga. Kini Jerman adalah pihak yang menanggung beban terberat dari kejatuhan ekonomi yang berasal dari upaya Uni Eropa melepaskan diri dari ketergantungan energi Rusia. Keruntuhan industri Jerman juga dipastikan menjadi keruntuhan ekonomi Eropa karena mata rantai industri Jerman tersebar di berbagai negara anggota Uni Eropa. Ekonomi Jerman sudah mengalami resesi dan terjadi penurunan ekspor industri di tengah menurunnya daya saing terhadap produk Tiongkok dan Amerika Serikat. Ratusan produsen Jerman telah memindahkan produksinya ke luar negeri di mana energi lebih murah dan keringanan pajak lebih besar selama 2 tahun terakhir. Kesulitan ini bertambah manakala Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Rusia melakukan pembatasan ekspor mineral strategis termasuk nikel, titanium, dan uranium ke Eropa. Tindakan tersebut dapat berdampak ekonomi yang menghancurkan pada negara-negara Eropa, terutama para sponsor rezim Kiev. Tribuners, pepatah kuno mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Sejarah adalah cermin bagi siapapun untuk bertindak di masa kini dan yang akan datang. Kegagalan Kaisar Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler menaklukkan Rusia itu nyata. Persatuan dan komitmen rakyat Rusia untuk melawan imperialisme adalah kata kunci mereka. Ratusan ribu atau bahkan jutaan tentara yang dikirim berikut 1.001 senjata canggih yang dibawa tidak akan berguna melawan musuh yang sangat patriotik. Perang Rusia-Ukraina saat ini adalah wujud ambisi kekuatan Barat untuk kembali menaklukkan dan menghancurkan Rusia menggunakan tangan Ukraina sebagai proksinya. Buku sejarah telah mengatakan usaha berulang di masa lalu tidak pernah berhasil. Begitu juga sekarang dan yang akan datang.